Saya, Harisma Khairunisa, akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian diskusi. Diskusi adalah sebuah interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan untuk membahas masalah atau topik tertentu guna menghasilkan suatu kesimpulan atau kesepakatan bersama. Yang kedua, ada komponen-komponen keterampilan diskusi kelompok. Yang pertama ada memusatkan perhatian. Yang kedua, menganalisis masalah atau uraian pendapat. Selama diskusi berlangsung, sering terjadi penyampaian ide yang kurang jelas sehingga sukar ditangkap oleh anggota kelompok yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman hingga keadaan menjadi tegang. Dalam hal ini, tugas guru dalam memimpin diskusi untuk memperjelaskannya yaitu dengan cara menguraikan kembali urunan hingga menjadi jelas, meminta komentar siswa, dan menguraikan gagasan siswa dengan memberikan informasi tambahan. Yang ketiga adalah menganalisa pandangan siswa. Yang keempat, meningkatkan uraian. Dan yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Dan yang terakhir adalah menutup diskusi. Kegiatan terakhir dari diskusi adalah menutup diskusi. Adapun kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dalam menutup diskusi adalah membuat rangkuman, menyampaikan catatan tindak lanjut dari kegiatan diskusi, dan yang terakhir yaitu melakukan penilaian terhadap proses maupun hasil diskusi. Tujuan dan manfaat keterampilan memimpin diskusi bagi siswa. Tujuan memimpin diskusi kelompok adalah setiap peserta dapat berbagi informasi atau pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru atau salah satu masalah yang harus dipecahkan oleh mereka. Peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. C. Peserta didik terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Sedangkan ada beberapa manfaat bagi siswa dalam melakukan diskusi kelompok, antara lain mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi, meningkatkan disiplin, meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan sikap saling membantu, dan meningkatkan pemahaman. Selanjutnya, pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Menurut Sanjaya tahun 2006 mengatakan bahwa diskusi kelompok kecil dilakukan dengan membagikan siswa dalam kelompok-kelompok, jumlah antara kelompok 3-5 orang pelaksananya. Dilakukan dengan guru menyajikan permasalahan secara umum, kemudian masalah tersebut dibagi-bagi ke dalam sub-masalah yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok kecil. Setelah diskusi dalam kelompok kecil, ketua kelompok menyajikan hasil diskusinya. Sedangkan menurut Rusman pada tahun 2013, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara yang dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Untuk itu, keterampilan guru harus dilatih dan dikembangkan, sehingga para guru memiliki kemampuan untuk melayani siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok kecil. Dalam pengertiannya sama dengan kelompok kecil, diskusi perseorangan intinya sama, hanya di sini perbedaannya terletak pada jumlah peserta atau orang yang melaksanakan diskusi. Kalau di kelompok kecil terdiri atas 3-5 orang pelaksana, sedangkan diskusi perseorangan hanya 1 orang pelaksana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifatul Ilmi dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Menurut Mulyasa, dalam buku Suwarna ada beberapa hal yang harus dimiliki guru sebagai pemimpin dalam diskusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memusatkan perhatian. Selama diskusi berlangsung, guru harus berusaha memusatkan perhatian dan aktivitas pembelajaran siswa pada topik
atau permasalahan yang didiskusikan. Yang kedua yaitu memperjelas masalah atau urutan. Dalam diskusi, kadang-kadang ada pertanyaan, komentar, pendapat yang disampaikan kurang jelas, sehingga dapat mengaburkan topik, juga dapat menimbulkan permasalahan baru dalam diskusi. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja oleh guru atau pemimpin diskusi. Hal tersebut dapat dilakukan sebagai berikut cara agar diskusi menjadi jelas, yaitu dengan bisa menggunakan cara menguraikan kembali pendapat atau ide yang kurang jelas sehingga diskusi menjadi jelas dan dapat dipahami oleh peserta didik dan yang lain yang mengikuti diskusi. Yang ketiga yaitu menganalisis pandangan siswa. Analisis ditujukan untuk meminta klarifikasi atau alasan yang dijadikan dasar pemikiran terhadap pendapat dari masing-masing anggota kelompok diskusi. Yang keempat, yang nomor 4 yaitu meningkatkan urunan siswa. Diskusi pembelajaran antara lain untuk melatih kemampuan berpikir siswa, yaitu melalui penyampaian ide, komentar, kritik, dan lain-lain. Yang nomor 5 yaitu menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Proses dan hasil diskusi harus mencerminkan dari hasil kerja kolektif antar sesama diskusi. Yang nomor 4 yaitu menutup diskusi. Sebelum diskusi ditutup, kita harus membuat rangkuman hasil diskusi, memberi gambaran tindak lanjut diskusi itu tadi, terus mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Dewi Saputri akan menjelaskan mengenai karakteristik mengajar kelompok kecil dan perorangan. Diskusi kelompok kecil mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan kelompok orang yang beranggotakan antara 3-9 orang, idealnya yaitu 5-9 orang. Yang kedua, berlangsung dalam interaksi secara bebas dan langsung. Artinya, semua anggota kelompok mempunyai kesempatan untuk saling beradu pandang, saling mendengarkan, dan saling berkomunikasi dengan yang lain. Yang ketiga, mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antar anggota kelompok tersebut. Dan yang keempat yaitu berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju suatu kesimpulan. Sekian dari saya, terima kasih.